buat yang di rumah. Halaman 24 dibuka sekarang. Pak Kira kasih contoh membacanya sekaligus keterangannya ya. Wih semeneng tara lewe. Disimak buku nih, tunggu. Dibuka. Tunggu. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Simak halaman 24. Qaulal musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain amin. Sholatul jamaati utawi yang kecil-kecil itu loh. Utawi iki iku mertelaake sholat jamaah. Berarti ini menjelaskan tentang sholat jamaah. Soal sin itu soal ya. Ma hukmu sholatil jamaati. Ma iku apa hukmu sholatil jamaati utawi hukume sholat jamaah. Jawab fardu kifayatin utawi hukume sholat jamaah iku fardu kifayah. Ala rijali ing atase pira-pira wong lanang al mukimina pira-pira kang mukim wa qalluha utawi luweh kidik-kidike salat jamaah iku imamun imam wa makmumun lan makmum. Saya tak jelaskan dulu. Ini salat jamaah. Hukumnya salat jamaah adalah fardu kifayah. Di awal semester 1 sudah dijelaskan ada namanya fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu apa? Ya wes, fardu kifayah itu adalah fardu atau kewajiban yang nanti ketika dikerjakan oleh sebagian orang yang lain, nanti orang yang lain sudah tidak wajib melakukannya lagi. Tapi kalau tidak mengerjakan semua, nanti dosa semuanya. Contohnya ini sholat jamaah dan juga menguburkan mayit atau mensolati mayit. Nanti. Pertanyaannya nanti. Kalau sudah ada misalkan satu kampung ada orang meninggal, sudah ada yang menyolati, sudah ada yang memandikan, sudah ada yang mengubur, berarti nanti satu desa itu sudah tidak terkena kewajiban atau sudah tidak terkena dosa. Akan tetapi kalau satu desa itu tidak ada yang mau memandikan, menyolati dan lain-lain, nanti satu desa itu akan terkena dosa semuanya. Begitu juga sholat jamaah. Satu kampung itu harus ada yang sholat jamaah, entah itu di masjid atau di musola. Ketika satu kampung tidak ada yang sholat jamaah sama sekali, maka semua satu orang desa itu mendapatkan dosa semua. Terus lanjut soal, disimak buku nih. Kam surutuha. Kam iku piro surutuha utawi sarate salat. Jawab sab'atun. Utawi sarate salat, sarate jamaah iku 7. Al awalu utawi kang awal iku ayan wiya ing yen to niat sapa al makmumu makmum al iktidaa ing manut bil imami kelawan imam. Jadi syaratnya sholat, syaratnya jamaah yang pertama makmum. Tahu makmum ya? Makmum itu harus berniat menjadi makmum atau niat mengikuti terhadap imam. Berarti ketika niat
harus mencantumkan makmuman lillahi ta'ala kalau menjadi makmum. Paham nggih? Ketika tidak niat menjadi makmum atau tidak niat menjadi mengikuti imam, berarti nanti pahalanya mendapat pahala sholat sendirian. Lanjut ya. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku ayak rifa yen to ngaweruhi sapa al makmumu makmum intiqalatil imami ing ngolah ngaliye imam walau biwasitotin senajan kelawan nganggo lantaran. Syarat yang kedua, syarat jamaah adalah makmum harus mengetahui berpindahnya imam, maksudnya pergerakannya imam walaupun dengan perantara. Berarti makmum ini harus mengetahui pergerakan imam. Ketika imamnya sholat, imamnya sujud misalkan atau rukuk, si makmum ini harus mengetahui, meskipun harus melalui pelantara. Nanti pertanyaan nanti, saya terangkan dulu. Setelah itu nanti baru pertanyaan. Terus yang ketiga, asalisu utawi kang kaping telu iku alla yataqaddama. Yen to ora dadi dingin sapa al makmum alal imami ing atase imam fil makani ing dalam panggonan. Terus syarat yang ketiga adalah makmum ini tidak boleh lebih maju daripada imam dalam shofnya. Kalau sejajar itu gak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau sudah lebih maju makmumnya, ini tidak boleh atau tidak sah. Ingat ya, makmum itu biasanya kan di depan. Nah, makmumnya itu tidak boleh lebih depan daripada imamnya. Misalkan kalau di sini baris sebelah sini, berarti imamnya tidak boleh lebih dari imam, berarti ke sini nggak boleh. Kalau baris sejajar dengan imam boleh, tapi hukumnya makruh. Yang bagus itu tetap di belakang dari imam. Oke, lanjut ya. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku ayyak ruba ing yen to parek sapa makmum minhu saking imam fi ghairil masjidi ing dalam liyane masjid. Terus yang keempat syaratnya, ini yang dibahas adalah yang di luar masjid atau di luar ruangan. Ketika imam atau makmum jamaah itu tidak berada di dalam ruangan, tidak di luar ruangan, misalkan di lapangan, itu jaraknya antara imam dan makmum itu harus dekat. Kalau lebih dari 175 meter, itu nanti tidak sah sholatnya makmum, harus dekat. Paham ya? Kalau jaraknya terlalu jauh nanti tidak sah. Kalau di dalam masjid tidak apa-apa, meskipun jaraknya misalkan imamnya di depan, kita sholatnya di paling belakang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di luar ruangan, jaraknya antara makmum yang belakang dengan sampean tidak boleh melebihi dari 175 meter. Terus yang kelima, al-khamisu utawi kang kaping 5 iku alla yahulla ing yen to ora ngaling-alingi bainahuma ing dalam antarane imam lan makmum apa hailun perkara kang ngaling-alingi. Terus syarat yang kelima lagi adalah antara imam dan makmum tidak boleh ada penghalang, meskipun berupa kaca. Berarti kudu sambung. Misalkan pintu ini nanti sholatnya di luar, harus pintunya terbuka. Tidak boleh pintunya tertutup. Kalau pintunya tertutup, meskipun pintunya terbuat dari kaca nanti tidak sah. Karena apa? Karena imam dan makmum itu harus sambung. Ketika tertutup, meskipun penutupnya kaca, kalau kaca kan kelihatan tembus pandang, itu tetap tidak sah. Harus dibuka. Nanti pertanyaan nanti harus dibuka, sehingga antara makmum dan imam harus sambung.
sampai ke imam, tidak boleh terputus, tidak boleh ada penghalang. Terus asadisu utawi kang kaping 6 iku ayu tabi'a yen to manut sapa al-imamu makmum imamahu ing imame makmum. Terus yang keenam syaratnya adalah makmum harus mengikuti terhadap imam. Ketika imamnya sujud harus ikut sujud. Tidak boleh imamnya sujud orangnya tetap berdiri, itu tidak boleh. Nanti kalau ketinggalan sampai 2 rukun sholat itu nanti sholatnya batal. Kalau tidak berniat mufarokoh, wis gak usah angel-angel wis. Harus ikut terhadap imam, mengikuti terhadap imam. Terus asabiu utawi kang kaping 7 iku allayak tadiya ing yen ta ora manut sapa makmum biman kelawan wong talzamuhu kang wajib ing man apa al-i'adatu baleni salat. Terus syarat yang ketujuh, makmum ini tidak boleh mengikuti orang yang nanti sholatnya wajib diulangi. Terus jangan sidik. Makmum tidak boleh bermakmum atau mengikuti sholat kepada orang atau imam yang nanti sholatnya wajib diulangi. Sholatnya orang yang wajib mengulangi contohnya adalah sholatnya orang yang beser, tahu beser ya? Sing nguyo terus gak iso kampet iku lho. Beser. Nah, itu nanti sholatnya wajib diulangi. Makanya harus bermakmum atau mengikuti orang yang